Halo teman-teman semua, jadi kembali lagi bersama aku Savana Putri. Seperti biasa, kali ini aku mau bagiin info lagi mengenai beasiswa buat kalian. Dan beasiswa kali ini yakni beasiswa di Korea Selatan, yaitu fully funded graduate scholarship di Gwangju Institute of Science and Technology, South Korea. Menarik banget ya. Oke, kita langsung aja mulai ke videonya. Jadi, Institut Sains dan Teknologi di Gwangju ini membuka penerimaan untuk program sarjana graduate. Nah, penerimaan ini disediakan untuk siswa internasional yang sedang membutuhkan dukungan keuangan untuk tahun ajaran 2023 ini. Jadi untuk teman-teman yang ingin kuliah secara gratis di Korea Selatan bisa simak video ini sampai selesai. Dan siapa aja sih yang bisa memenuhi syarat untuk mengajukan beasiswa ini atau kriteria kelayakannya? Oke, jadi kriteria kelayakannya yang pertama merupakan siswa internasional dengan gelar sarjana dan juga gelar master untuk pelamar PhD. Jadi beasiswa ini untuk S2 dan juga S3 dan atau yang setara dengan sistem gelar sarjana Korea ya. Lalu yang kedua, mahasiswa dengan kemampuan bahasa Inggris yang dibuktikan dengan skor TOEFL IBT dengan minimal 80 atau TOEFL paper based test atau PBT minimal 550 atau IELTS minimal 6,5, TOEIC minimal 750 atau New Tips itu minimal 285 yang diambil tidak lebih dari 6 bulan sejak tanggal penerimaan, kecuali untuk pelamar yang merupakan warga negara kelahiran asli Australia, Kanada, Irlandia, Selandia Baru, Inggris, atau Amerika Serikat. Jadi kalau untuk Indonesia wajib untuk TOEFL atau IELTS ya. Oke, jadi beasiswa apa aja sih yang ditawarkan dalam beasiswa ini? Jadi maksudnya beasiswa apa sih yang ditawarkan dalam program ini? Oke, jadi beasiswa ini diberikan untuk program sarjana yang ditawarkan di Gwangju Institute Science and Technology. Dan GIS ini menyediakan program gelar Master of Science, MS atau Doctor of Philosophy, PhD, dan intinya Master dan PhD ya, yang sebagian besar itu dilakukan menggunakan bahasa pengantarnya bahasa Inggris. Dan untuk program studi di GIS ini atau Gwangju Institute Science and Technology ini yang bisa kalian pilih yakni program studi yang disediakan di Sekolah Pasca Sarjana Artificial Intelligence, Departemen Ilmu dan Teknik Biomedis, lalu Departemen Kimia, Departemen Fisika dan Ilmu Foton, Sekolah Ilmu Bumi dan juga Teknik Lingkungan, Sekolah Teknik Elektro dan juga Ilmu Komputer, Sekolah Konversi Energi, Sekolah Teknologi Terpadu, lalu ada Sekolah Ilmu Hayati, Sekolah Ilmu dan juga Teknik Material, dan juga Sekolah Teknik Mesin. Banyak banget ya untuk pilihan program yang bisa kalian pilih di program beasiswa ini. Oke, sekarang aku bakal jelasin mengenai manfaat beasiswa atau cakupan beasiswa yang bakal kalian dapat di program beasiswa ini. Pertama, kalian akan mendapatkan dukungan biaya kuliah, lalu tunjangan bulanan, biaya transportasi ke Korea, dan untuk biaya transportasi ke Korea ini reimbursement ya sistemnya, jadi pakai dana kalian dulu, nanti di reimburse atau diganti sama pihak penyelenggara beasiswanya. Lalu kalian juga akan mendapatkan akomodasi di asrama kampus, asuransi kesehatan, dan juga biaya asisten peneliti. Nah, aku mau infoin juga mengenai durasi beasiswa yang bakal kalian dapetin di Gwangju Institute Science and Technology ini. Jadi untuk durasi beasiswanya ini akan bervariasi ya, tergantung pada program yang kalian pilih. Dan untuk program master ini biasanya itu kurang lebih 2 tahun. Sedangkan untuk program PhD itu membutuhkan waktu kurang lebih 4 tahun. Nah, untuk beasiswa untuk penerima gelar master ini akan diberikan selama maksimal 3 tahun. Dan untuk pelamar gelar PhD akan diberikan selama maksimal 7 tahun. Dan untuk program terintegrasi master dan PhD durasi maksimum beasiswanya itu 8 tahun. Jadi bervariasi. Oke, jadi gimana sih cara daftar beasiswa ini? Jadi gampang banget sih sebenarnya. Kalian cukup ikutin langkah-langkahnya aja. Kalian bisa
langsung cek pedoman dan juga instruksi yang disediakan di situs web resmi dari Gwangju Institute Science and Technology. Kalian bisa cek di description box aku untuk websitenya. Dan kalian itu harus memastikan bahwa kalian itu memenuhi syarat untuk daftar program ini. Kalian bisa langsung aja kirim formulir pendaftaran secara online dan juga dokumen yang diperlukan di formulir aplikasi online sebelum tanggal penutupan dari program beasiswa ini. Kalian bisa periksa status pendaftaran kalian di aplikasi online atau di formulir online di website online-nya maksudnya, untuk mengetahui apakah dokumen kalian itu sudah dikonfirmasi. Dan kalau kalian diterima dalam beasiswa ini, kalian bisa bayar biaya matrikulasi dan ajukan visa pelajar ke kedutaan besar. Oke, sekarang aku mau kasih tahu atau mau spill mengenai dokumen yang diperlukan atau dokumen yang harus banget kalian siapkan untuk mengajukan beasiswa ini. Pertama, kalian itu harus membutuhkan 2 surat rekomendasi, dan cara untuk dapetin surat rekomendasi kalian bisa tonton video aku karena aku sudah bikin tips cara dapetin surat rekomendasi. Lalu yang kedua, sertifikat gelar sarjana dan gelar master kayak ijazah kalian. Lalu fotokopi paspor, sertifikat kemahiran bahasa Inggris, surat rekomendasi untuk sertifikat kemahiran bahasa Inggris dari pembimbing akademik di universitas kalian. Untuk seleksinya sendiri akan dilakukan melalui pemeriksaan dokumen dan juga dokumen. Jadi seleksinya itu kayak cuma seleksi berkas aja, untuk wawancara dan tes itu tuh opsional. Dan untuk pemberitaan keputusan penerimaan itu dilakukan melalui email sekitar 30 November 2022. Nah, jadi kalian itu diharapkan untuk menanggapi tawaran masuk beasiswa itu dalam waktu 15 hari setelah pemberitahuan yang kalian terima melalui email. Dan untuk siswa yang diterima ini akan didaftarkan pada awal Januari, dan siswa yang diterima ini akan didaftarkan pada awal Januari 2023 nantinya. Nah, untuk batas waktu pendaftaran dari beasiswa ini dibuka mulai tanggal 1 September hingga 14 Oktober 2022. Jadi aku nyampein informasi ini lebih cepat ya, karena supaya kalian bisa prepare dari sekarang, dan tentu kalian harus daftar beasiswa ini. Dan informasi tambahan aja, pelamar itu atau kalian itu diperbolehkan untuk mengajukan bantuan keuangan untuk biaya matrikulasi dengan menyerahkan surat rekomendasi dari ketua universitas atau departemen atau fakultas kalian waktu kalian kuliah. Oke guys, jadi itu aja yang bisa aku sampaikan buat kalian di hari ini. Dan untuk website resminya sudah aku cantumkan di description box aku, kalian bisa cek aja di sana. Dan kalau kalian merasa video ini bermanfaat, kalian bisa langsung aja like, comment, share, dan subscribe ke channel ini. Oke guys, buat kalian semangat, semoga lolos dan sampai jumpa di video berikutnya.